Berjumpa bersama saya Firti di Desain Grafis 3 Dimensi menggunakan Blender. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencahayaan, yaitu intensitas cahaya yang keluar dari permukaan objek 3 dimensi. Ada beberapa jenis pencahayaan di aplikasi Blender yang dapat teman-teman gunakan. Di antaranya ada spot, point, area, dan juga sun. Lalu bagaimana cara untuk mengaplikasikannya? Yuk, kita langsung saja mengikuti prosesnya. Buka aplikasinya dan buka file yang sudah teman-teman miliki. Di sini saya menggunakan file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini adalah file terakhir, yaitu pada saat kita menempatkan material pada objek. Nah, di sini kita coba lihat dulu dari tampilan kamera ya, teman-teman. Seperti biasa kita atur dulu. Nah, oke, mungkin sudut pandangnya diatur, silahkan. Jangan lupa untuk mengatur sudut pandang kamera itu silakan ditampilkan juga menu N-nya untuk mencentang kamera to view di menu view ya. Jangan lupa itu harus diingat. Lalu kita lihat dari tampilan render, tekan F12. Nah, saat di render, tampilan pencahayaan yang muncul seperti ini. Di sini teman-teman akan melihat cahaya yang jatuh di atas meja dan kursi, kemudian bayangan yang terjadi karena cahaya tersebut. Setelah ini kita batalkan dulu ya. Teman-teman lihat di viewport ada light ya, di sini ada light. Nah, kita kembalikan tampilan kameranya, kita hilangkan. Ini adalah light yang selalu muncul di setiap kali kita membuka objek baru pada Blender atau pada saat pertama kali kita membuka aplikasi. Nah, light ini memiliki tipe pencahayaan. Ada point, ada sun, ada spot, ada area. Nah, yang selalu muncul setiap kali kita buka aplikasi ataupun file baru, ini adalah jenis yang point. Sini saya menggunakan kekuatan cahayanya tuh 1000 watt ya. Teman-teman untuk melihat ada point, sun, spot, dan area itu di menu kedua dari bawah. Ya, icon yang kedua namanya Object Data Properties. Nah, di Object Data Properties ini kita bisa mengganti warna cahayanya, mungkin tidak putih tapi bisa yang lain. Lalu kekuatan cahayanya itu ingin berapa, ingin seberapa kuat. Lalu radiusnya, lalu jaraknya ya bisa diatur, jaraknya ingin berapa meter. Lalu untuk shadow-nya, bias bayangannya, dan lain-lain. Oke, kita langsung lihat lagi jika kita menggunakan pencahayaan matahari. Nah, kita arahkan. Ini bisa diarahkan teman-teman ya, cahayanya. Misalnya arahnya ke bangku. Kita lihat lagi dari tampilan render kamera. Nah, ini adalah yang terjadi pada saat menggunakan pencahayaan dengan jenis sun. Ya, mungkin terlalu terang sekali. Lalu teman-teman bisa ganti jika dia dalam bentuk spot jenis light-nya, maka hasil dari tampilan yang dirender seperti ini. Ya. Lalu bagaimana jika menjadi area jenisnya? Kita lihat lagi. Nah, ya seperti itu. Silakan dicocokkan kembali, teman-teman ingin cahaya yang jatuh ke objek itu seperti apa dan yang terpantul lagi dari objek itu seperti apa. Nah, kita batalkan lagi tampilan kameranya. Sekarang kita akan coba bagaimana jika cahaya ini ada di luar dari ruangan. Berarti kita akan membuat sebuah ruangan. Nah, di sini saya sudah memiliki file mengenai ruangan tersebut. Saya tinggal masukkan dengan menu append ya, teman-teman klik file lalu append, lalu kemudian di sini akan ada filenya ya, saya simpan di dalam file Blender, kemudian nama filenya adalah ruang, lalu buka di folder objek. Nah, objeknya yang akan saya buka adalah cube, karena di cube inilah saya memanipulasi objeknya untuk membuat sebuah ruangan ya. Itu kita append. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita geser
cahaya poin ini di luar jendela. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman. Lihat, diatur sedemikian rupa mungkin. Nah, kalau dia ada di luar, bagaimanakah tampilan cahaya yang kita akan lihat pada saat objek ini dirender? Ya, kita lihat lagi dari render image-nya F12. Nah, ini adalah tampilan ruangan ini dengan pencahayaan poin apabila poin ada di luar dari ruangan. Kemudian bagaimana jika kita gunakan sun ya dengan posisi yang sama? Sun ini bisa diarahkan. Ya, kita arahkan. Lalu kita lihat lagi. Kemudian F12. Ini adalah cahaya dari matahari. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana jika jadi spot? Nah, jadi spot seperti ini. Lalu kita bisa lihat show cone-nya. Nah, cone-nya seperti ini. Ya, ini cahayanya. Oke, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat dari luar jendela, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari objek, hasil seperti ini. Kemudian kita ganti dengan area. Area juga bisa diarahkan. Kemudian kita lihat lagi dari rendernya. Nah, silakan teman-teman atur lagi ya untuk pantulan cahaya dari objek, kemudian jatuhnya bayangan ingin seperti apa pada objek. Nah, itu bisa teman-teman atur kembali menggunakan jenis-jenis pencahayaan, point, sun, dan spot, serta area. Oke, demikianlah penjelasan untuk mengenai cahaya. Silakan dilatih lagi, sering-seringlah mencoba dan menggunakan items yang terdapat pada tiap-tiap bagian cahaya. Nah, karena itu akan menghasilkan warna ataupun juga intensitas cahaya yang berbeda. Terima kasih sudah mengikuti. Kita akan kembali ketemu di pertemuan selanjutnya. Halo teman-teman semua, kembali berjumpa bersama saya Firti di Desain Grafis 3 Dimensi menggunakan Blender. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai modifier, yaitu fitur khusus pada Blender untuk mempermudah proses pembuatan objek atau animasi. Banyak sekali jenis yang terdapat pada modifier ini, dan salah satunya adalah Solidify. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat modifier menggunakan Solidify. Yang pertama kali kita lakukan adalah silahkan dibuka lagi aplikasi Blendernya, lalu hapus objek cube yang ada di platformnya. Ya, tekan tombol X lalu klik delete-nya. Kemudian teman-teman bisa memunculkan objek teks yang akan kita gunakan dari menu Add di sebelah kiri atau dengan tombol Shift lalu A. Ya. Lalu tampilkan teksnya. Kita akan gunakan teks untuk menggunakan modifier Solidify. Lalu jika teman-teman sudah lihat, objek teks ini bentuknya tidak vertikal ya posisinya. Oleh karena itu kita harus merotate-nya. Teman-teman bisa klik menu yang di sebelah kanan yang ada tanda panah ini, diklik saja, kemudian pilih rotation ke X90. Nah, nanti teksnya akan berdiri. Lalu kita bisa edit di bagian edit mode ya, lihat menu pojok kiri, kemudian klik edit mode-nya, lalu bisa dihapus. Ya, di sini coba kita gunakan teksnya dengan Solidify. Oke.
Baiklah teman-teman, setelah kita lihat tampilan objek teks ini, maka akan terlihat bahwa objek teks ini tidak memiliki volume sama sekali. Untuk itu, kita akan gunakan modifier solidify, yaitu dengan memilih objek teks tersebut dan mengganti atau memberikan modifier solidify tersebut dari menu properties. Silakan teman-teman pilih menu properties yang modifier, ya, pilihannya yang ini ikonnya, lalu klik menu add modifier dan pilih solidify. Kemudian untuk menambahkan volume dari efek solidify ini, silakan thickness-nya diganti jadi 0.1, ya, seperti ini, sehingga objeknya lebih memiliki volume. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan efek emitter pada objek teks ini. Ya, teman-teman lihat di bagian atas sebelah kanan ada viewport. Nah, tampilan viewport ini ada yang wireframe, kemudian ada yang solid, material, dan juga render. Nah, pada posisi render ini kita coba ganti world-nya menjadi warna hitam semua. Ya, pilih properties yang world, lalu color-nya kita ganti jadi hitam, dan juga viewport display-nya kita ganti menjadi hitam, seperti itu. Kemudian di bagian properties material diklik, silakan dipilih, kemudian pastikan surface-nya itu tidak principled BSDF, tapi kita ganti menjadi emission. Ya, silakan diklik, nanti pilih emission. Nah, setelah itu kan akan terlihat objeknya lebih menyala, ya. Kemudian kita naikkan strength-nya menjadi 3, ya, seperti ini. Lalu kita pilih ke properties render, ya, kita balik ke properties render, kembali ke properties render, centang bagian bloom-nya biar lebih glowy. Nah, setelah itu bagian color bisa diganti tidak putih, misalnya bisa merah, biru, kuning, hijau, ya, tergantung dengan yang teman-teman sukai. Lalu threshold, nah teman-teman bisa lihat efek dari threshold. Semakin kecil warnanya, maka bisa dilihat warnanya menyebar. Seperti itu. Oke. Seperti ini efek dari penggunaan emission, ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di bagian berikutnya mengenai modify. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali bertemu bersama saya Firti di desain grafis 3 dimensi menggunakan Blender. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai modifier, yaitu modifier subdivision surface. Berbeda dengan modifier sebelumnya yang sudah pernah kita coba pelajari, yaitu solidify. Nah, lalu bagaimana cara untuk menerapkannya? Mari kita ikuti langsung proses pembuatannya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mencoba untuk menerapkan modifier subdivision surface. Nah, kali ini kita akan menggunakan objek cube. Teman-teman silakan ubah ukuran dari cube ini dengan menekan tombol N, ya. Lalu teman-teman bisa isi scale-nya. Untuk X itu 3, Y-nya 1,5, kemudian Z-nya 0,8. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa rotate sedikit viewport-nya. Kita masuk ke tampilan edit mode. Nah, di tampilan edit mode ini objek masih terseleksi. Nah, saat objek terseleksi ini teman-teman klik menu Edge, ya, yang tersedia di bagian atas sejajar dengan edit mode. Nah, di Edge ini kita akan masuk ke bagian subdivide. Nah, sekali lagi kita subdivide objeknya, maka objek akan terbagi-bagi. Nah, setelah ini terbagi objeknya dengan sama rata ukurannya di setiap sisinya, kita masuk ke face-nya. Pada bagian face, teman-teman silahkan klik
sesuai yang dicontohkan. Kemudian tekan extrude atau tombol E, naik ke atas, ya, objeknya dinaikkan ke atas. Kita naikkan sebanyak 3 saja ukurannya. Lalu untuk bagian sisinya jangan lupa kita tekan tombol E, kemudian naikkan lagi sedikit. Kira-kira ini jadi apa ya teman-teman objeknya? Nah, setelah itu kita lihat di bagian sisi dalamnya. Nah, ini silakan diseleksi. Kemudian seleksi juga di sisi seberang satunya lagi. Kemudian teman-teman bisa tekan tombol S dan X. Nah, objeknya jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba sekarang memberikan efek modifier subdivision surface. Oke, kita cari di menu properties, lalu pilih icon modifiernya, silakan diklik, lalu add modifier subdivision surface. Maka objek yang tadi akan menjadi seperti ini ya. Jadi bentuknya tidak kaku lagi. Nah, kemudian supaya lebih smooth, kita ubah level view-nya dan juga rendernya. Ya, kemudian kita adjust supaya rusuknya ini melekat atau bagian garis-garisnya melekat. Silakan ini diklik. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan shortcut tombol Ctrl R. Kan Ctrl lalu R. Ini diletakkan di atas bagian sisi sofanya ya. Nih, ceritanya sudah menjadi sebuah sofa. Ctrl R lagi. Klik, tarik ke bawah. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa memanipulasi objek ini dari bagian edge-nya, garisnya. Silakan diklik. Kemudian kita munculkan transform manipulator. Ya, kita bisa angkat seperti ini. Oke, ya. Silakan dicoba dengan kreasi teman-teman masing-masing. Sekian pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi masih dalam pembahasan mengenai modifier. Di kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan 3 jenis modifier sekaligus di 2 objek yang berbeda. Bagaimana penerapannya dan akan jadi apa hasilnya? Kita ikuti saja langsung proses pembuatannya. Ya baiklah teman-teman, kita akan menggunakan modifier berikutnya yaitu array dengan objek cube yang sudah ada di viewport. Silakan ganti dimension objek cube ini dengan tekan tombol N, lalu ubah Y-nya menjadi 1 dan Z-nya menjadi 0.1. Nah, setelah itu kita langsung terapkan modifier array-nya. Teman-teman klik properties untuk modifier, lalu pilih array, dan kemudian untuk faktor X-nya diganti ya. Ini jadi 0, kemudian Y-nya menjadi 1, Z-nya 5. Lalu count-nya ini kita ganti menjadi 10. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat dari tampilan 3 ya, dari sisi kanan. Seperti ini. Lalu setelah itu kita tambahkan satu objek lainnya yaitu plane. Teman-teman tekan Shift A lalu munculkan plane. Nah, plane ini bentuknya seperti ini ya, tidak vertikal. Jadi kita rotasi dulu ke sumbu Y 90 derajat. Kemudian kita lihat kembali. Nah, posisinya kita geser sedikit ya. Munculkan transform manipulatornya, digeser. Kemudian naikkan lagi ya. Kita lihat dari tampilan sebelah kanan ya. Tekan tombol 3. Seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu
kita masuk ke bagian edit mode. Setelah edit mode, kita ganti ke bagian edge. Nah, silahkan klik sisi kanan dari object plane, lalu di zoom out. Nah, biar terlihat semuanya. Lalu klik magnet, yang gambarnya magnet ini namanya snap. Setelah diklik, teman-teman bisa, jangan lupa teman-teman tekan E, tarik. Seperti ini, ya. Nah, dan kalau dilihat objek plane ini sangatlah tipis sekali, jadi kita harus memberikan dia modifier. Kita balik ke edit, dari edit mode kita kembali ke object mode, kemudian kita tambahkan modifier solidify. Kita ganti thickness-nya menjadi 0,1 dan kita lihat kembali. Ya, tampilannya seperti ini ya, sudah lebih tebal. Lalu setelah ini kita berikan dia bevel supaya lebih halus. Kita beri bevel, kemudian dinaikkan bagian segmennya, kita naikkan jadi 5. Itu dan seperti ini. Ya teman-teman lihat ya, lebih smooth. Kemudian untuk sisi satunya lagi cukup diduplikat saja. Tekan Shift lalu tombol D, geser. Nah seperti ini ya. Kita lihat dari tampilan sebelah kiri, Ctrl 3. Nah seperti ini. Teman-teman bisa menggeser. Nah, oke. Seperti inilah penerapan objek array. Kita bisa menciptakan anak tangga dan juga penerapan objek plane dengan modifier bevel dan juga solidify. Semoga bisa membantu teman-teman untuk berkreasi lebih baik lagi. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.